Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tanggal 14 Februari sering dikenal sebagai Hari Kasih. Dunia merayakannya dengan hadiah, bunga, dan kata-kata manis. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kasih dari sudut pandang yang lebih dalam dan kekal. Kasih yang tidak hanya dirasakan, tetapi dihidupi. Kasih yang tidak hanya menyenangkan, tetapi memulihkan. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ini tidak menggambarkan kasih sebagai perasaan, melainkan sebagai sikap hidup. Kasih menurut firman Tuhan adalah pilihan. Pilihan yang sabar ketika disakiti, murah hati ketika dikecewakan, dan tetap mengasihi ketika tidak mudah. Kasih seperti ini tidak lahir dari kekuatan manusia. Secara alami, kita lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita kembali. Namun kasih Kristus melampaui batas itu. Kasih Kristus mengasihi bahkan ketika tidak dibalas. Kasih inilah yang menyembuhkan hati yang luka dan memulihkan relasi yang retak. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu sabar. Kesabaran adalah bukti kasih yang dewasa. Dalam relasi apapun, keluarga, pernikahan, persahabatan, pelayanan, kasih diuji melalui kesabaran. Tanpa kasih, kesabaran cepat habis. Tetapi ketika kasih Kristus memenuhi hati, kita dimampukan untuk bertahan. Kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sangat penting. Banyak luka batin bertahan lama bukan karena kesalahan itu sendiri, tetapi karena kita menyimpannya di hati. Pengampunan adalah bagian penting dari kasih yang memulihkan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi hidup di bawah kuasa luka itu. Mengasihi seperti Kristus berarti belajar melepaskan hak untuk membalas. Yesus menunjukkan kasih-Nya bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui salib. Ia mengasihi sampai tuntas. Kasih-Nya tidak bersyarat, tidak menuntut balasan, dan tidak tergantung pada respons manusia. Di hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang terluka dalam relasi. Mungkin kita merasa sulit mengasihi. Firman Tuhan hari ini tidak menuntut kita mengasihi dengan kekuatan sendiri, tetapi mengundang kita untuk datang kepada sumber kasih itu sendiri. Ketika kita menerima kasih Kristus, kita dimampukan untuk membaginya. Kasih yang sejati tidak selalu terlihat romantis. Kadang kasih terlihat dalam pengampunan yang sunyi, kesetiaan yang tidak disorot, dan doa yang dipanjatkan dalam diam. Namun kasih seperti inilah yang membawa pemulihan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kasih Kristus sudah memenuhi hatiku?
Apakah aku mengasihi dengan sabar atau masih menyimpan kepahitan? Biarlah hari ini menjadi momen untuk memperbaharui kasih kita. Bukan kasih yang rapuh, tetapi kasih yang bersumber dari Kristus. Kasih yang memulihkan, kasih yang menghidupkan. Biarlah pengakuan iman kita hari ini menjadi sederhana namun mendalam. Tuhan, ajari aku mengasihi seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dan tidak bersyarat. Hari ini kami datang membawa hati kami dengan segala luka, kekecewaan, dan keterbatasan kami dalam mengasihi. Pulihkan hati kami dengan kasih-Mu. Ajari kami mengasihi dengan sabar, murah hati, dan penuh pengampunan. Biarlah hidup kami memancarkan kasih Kristus kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.